Why are you doing this? Because Islam has no place in Denmark. دعوت میکنم در این ایام آن را به واسطه ائمه اجهاد وجهت به ما Baraya, Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia. Populasinya tersebar hampir di setiap negara. Di Eropa misalnya, berdasarkan data yang kami peroleh dari PEW Research Center, jumlah penduduk muslim di Eropa tiap tahun terus bertambah. Di Swedia dan Denmark, agama Islam pun menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen, di mana hampir 5% dari total penduduknya menganut agama Islam. Namun Baraya, keberadaan agama Islam di Eropa yang mayoritas dianut oleh para pengungsi ini tak jarang menjadi persoalan di mata para politisi ekstrem kanan yang notabene anti-migran muslim. Mereka menganggap migran muslim sebagai ancaman karena khawatir bakal memberikan pengaruh negatif pada nilai-nilai sekuler yang telah dianut oleh bangsa asli Eropa sejak lama. Maka dari itu Baraya, Islam yang masih jadi agama minoritas di Eropa seringkali mendapat intimidasi dan tekanan. Baru-baru ini, tindakan Islamfobia dilakukan oleh Rasmus Paludan, yang juga seorang politikus ekstrem kanan Swedia Denmark. Tentu kalian masih ingat kan kejadian itu, di mana si politikus rasis ini tanpa rasa bersalah membakar mushaf Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam, hanya sebagai bentuk protes dirinya terhadap Turki yang tak mau mendukung Swedia untuk masuk menjadi anggota NATO. Aksi itu pun langsung menyulut amarah umat muslim yang ada di berbagai penjuru dunia. Mereka mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh sang politisi itu. Nah, bagi bara yang penasaran dengan videonya, mangga simak pembahasannya di link yang akan kami sediakan di akhir video ini ya. Oke, kita lanjut bara ya. Belum juga genap 1 bulan, bahkan tensi umat Islam terhadap dirinya pun belum mereda, si Rasmus lagi-lagi melakukan aksi provokasi. Pada Jumat 27 Januari 2023, waktu setempat, ia kembali membakar mushaf Al-Quran. Seperti ditulis Al Jazeera, pada Jumat 27 Januari 2023 lalu, Rasmus membakar mushaf Al-Quran di Denmark dengan 2 lokasi berbeda. Pertama, ia membakarnya di depan sebuah masjid di kawasan Copenhagen, dan yang kedua, Rasmus melakukan aksi pembakaran di depan gedung kedutaan Turki yang ada di Denmark. An anti-Islam activist has burned copies of the Muslim holy book near a Copenhagen mosque and outside the Turkish embassy in Denmark. Rasmus Paludan, a far-right activist who holds both Danish and Swedish citizenship, had already infuriated the Turkish government by staging a Quran-burning protest in Sweden on January 21st. Di Copenhagen, saat Rasmus membakar Al-Quran dekat masjid, gema takbir berkumandang. Namun, hal itu tak meluluhkan niat Rasmus yang ingin melenyapkan Al-Quran. Dengan memakai sebuah pelindung kepala dan dijaga ketat aparat kepolisian anti huru-hara, ia tetap melancarkan aksinya dan membakar Al-Quran sampai jadi abu. Bahkan, Rasmus menyebut kalau dirinya akan terus membakar Al-Quran setiap hari Jumat pukul 14 waktu setempat sampai Turki memberikan persetujuan kepada Swedia untuk masuk ke NATO. Sungguh biadab ya orang ini Baraya. Kalau menurut kalian bagaimana? Mangga, tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Mari lanjut lagi. Aksi Rasmus Paludan kali ini juga Baraya mendapat kecaman dari negara beruang merah atau Rusia. Dalam pernyataan resminya, pada Jumat 27 Januari 2023, Kedutaan Besar Rusia di Copenhagen, Denmark, menyebut kalau pihaknya mengutuk apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Mereka menyebut kalau aksi pembakaran Al-Quran ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat. Itu justru hanyalah sebuah tindakan provokasi bodoh yang dilakukan seorang politisi. The possibility for such actions should be completely ruled out and their organizers should be brought to justice, the embassy said in a statement on Telegram.
Public mockery of religious feelings is not a manifestation of freedom of speech and democracy but a blatant and ignorant provocation aimed at stirring up religious tensions and inter-civilizational conflict. Gelombang aksi protes akibat tindakan Rasmus ini semakin besar Baraya, khususnya dari negara-negara Islam Timur Tengah seperti Lebanon, Baghdad, Yordania, dan Iran. Ribuan umat Islam di negara itu mulai bergerak dan turun ke jalan. Mereka satu suara, mengutuk dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Tak jarang, dalam sejumlah aksi tersebut, poster wajah Rasmus dan bendera Swedia dibakar oleh para demonstran. Aksi pengecaman terhadap Rasmus dengan turun ke jalan Baraya tak hanya terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga dari sebagian negara Asia seperti Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh PA212 di depan Gedung Kedutaan Besar Swedia, Jakarta, pada hari ini, tepatnya Senin, 27 Januari 2023. Mereka mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Rasmus, sampai menuntut agar Dubes Swedia hengkang dari Indonesia. Dalam poster, pihak penyelenggara aksi menyatakan Swedia merupakan penoda agama Islam. Tak layak kedubesnya ada di Indonesia. Usir kedubes Swedia dari Indonesia, tulis poster tersebut. Bahkan, dalam poster seruan aksi itu tertulis permintaan kepada pemerintah Indonesia agar memutus hubungan diplomatik dengan Swedia. Putuskan hubungan diplomatik dengan Swedia, tulisnya. Pasca kejadian di Denmark pula, Turki dilaporkan telah memanggil Duta Besar Denmark untuk memprotes sikap pemerintah Denmark yang telah memberikan izin atas tindakan provokatif ini. Kepada media, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebut kalau adanya peristiwa ini tak mengubah hubungan baik kedua negara tersebut. Our task now is to talk to Turkey about the conditions in Denmark with our open democracy, and that there is a difference between Denmark as a country, and our people as such, and individual people who have strongly divergent views, he said. Begitu katanya Baraya. Oke Baraya, nampaknya sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga peristiwa semacam ini tak terulang lagi, karena sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, sebelum kita berpisah, Mimin mau ngingetin Baraya semua agar jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tak ketinggalan informasi menarik yang akan terus kami sajikan. Sampai jumpa lagi Baraya!